Halo Oke. Kak Bob. Halo, ini Jenny atau Joy? Yoi. Joy, halo Joy. Oke. Jadi kita Belum pulang Kak Bob. bagaimana Joy? Cici belum pulang. Sopo? Cici jenis. Oh, gitu. Ya wes kita mulai ya, Joy. Nggak apa, nanti. Oh, Kak Bob. Oke. Ya, jadi siapa yang mau ulang kemarin 2 hari lalu punya pelajaran? Ada yang mau kasih summary-nya dari apa yang sudah dipelajari? Ah, nggak ada bagaimana ini? Coba Ini Bang aja Bobi. Kak Bobby. Oh, ada Kakak Seli. Deh mau ya. Ya, Sally, bagaimana Sally? Itu ya Bang Bobi, berarti satu hari itu sama dengan satu time sama dengan satu hari. Satu time, satu hari. Sorry. Ini 360 hari sama dengan satu time. Oke, lalu? Nah, lalu waktu kita lihat ada 7 times, artinya itu sama dengan 25-20, di mana itu jangka waktunya Nebukadnezar menjadi binatang. Oke. Yes. Lalu bagaimana Sally? Itu yang sudah ingat sih Bang Bobi. Ya, oke Sally. Semi bagaimana Semi? Halo Kak. Kalau yang Sami ingat kemarin itu bahwa satu bulan itu terdiri dari 30 hari toh. Jadi kita bisa buktikannya itu eh, dari Genesis 7 ayat 11 yang kemarin. Habis itu mari kita di Daniel 4 itu. Di situ ada Raja Nebukadnezar yang mana dia itu ada dapat mimpi bahwa ada pohon gede, ada pohon besar yang ditebang dong. Tapi akarnya itu tetap ada. Nah, tetap ada, tapi dia itu tetap hidup artinya. Keluaran 10 ayat 9. Ini Di situ. kasih tunjuk bahwa Nah, habis itu si Raja Nebukadnezar ini dia itu dibilang dia itu arti dari mimpi itu ialah Raja Nebukadnezar itu akan nggak berjaya lagi gitu loh. Dan dia itu akan makan rumput dan sesama dengan binatang. Dan itu selama 25-20 hari gitu. Karena dan 25-20 hari kita itu dapati di 7 times-nya itu, Bang. Itu yang kita ingat. Oke. Ya. Oke. Kasih rangkumannya. Kak kasih rangkumannya Semi. Jadi dia punya prinsip adalah Raja Nebukadnezar awalnya apa? Awalnya dia bagaimana? Sombong gitu, Kak. Tahu dari mana sombong? Ini kan Semi dibilang gini kan? Waktu dia ingat nggak Semi dibilang gini? Dia jalan-jalan kan? Lalu dibilang, kita bikin paralel aja ya.
Itu kalau bahasa Indonesia. Gimana? Oke, gini. Kalau gini masih kelihatan kan, Sami? Masih kan masih kelihatan. Ini dibilang di ayat 30 dibilang. Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Ingat, belum habis dia ngomong langsung dibilang apa? Terdengar dari langit, dari heaven. Dibilang apa? Kerajaanmu telah beralih. Engkau dihalau dari manusia. Artinya waktu dia sombong, langsung dia diapakan sama. Boleh menyembah Tuhan. Nah, baru dia bilang begini. Dia diapakan? Semi. Diberi makan rumput. Oh, berarti Itu dia langsung jadi makan rumput kan? Joy. Lalu dia makan rumputnya kayak seperti binatang selama berapa lama? 7 masa. 2520 tahun. Hari. Hebat juga. Adam aja nggak sampai 1000 tahun, Sally. Gimana, Sally? 7 masa. Dari 2520 hari. Iya. Joy, 7 masa, Joy? Iya. Bagus, betul. Nah, setelah lewat 7 masa, langsung dia apa? Kemarin ditutup, dia apa? Dia sekarang bikin apa? Memuji. Dia Memuji. Dan memuji meninggikan Tuhan, dan kan? memuliakan Raja Surga. Itu dia. Itu di Daniel pasal berapa? Daniel 4. Itu di Daniel Daniel 4. Sekarang mari kita ke Daniel 5 bagaimana? Oke. Oke. Di Daniel 5 kita baca ada raja siapa namanya? Belsasar. Belsasar. Dan Belsasar ini masih keturunannya raja siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar. Bagus. Siapa ini? Nina ya? Dave, Bang Bobi. Bang Bobi. Waduh, oke Dave. Oke Dave. Dave sudah selesai makan, Dave? Lagi makan Bang Bobi. Oke. Jadi ini Raja Belsasar kan? Belsasar ini dia punya bisa dibilang cucu lah, tapi pokoknya dia ini masih keturunan dari Nebukadnezar ya. Gimana? Jadi dibilang dalam kemabukannya anggur, Belsasar, artinya dia sadar atau tidak sadar? Tidak. Tidak, terus. Dia nggak sadar, dia bikin apa? Membawa perkakas emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya. Tapi ini nanti ada pelajaran ya, misalnya ada dia. Iya, Bang Bob. Josa, bagaimana Josa? Iya, mengerti. Yang di RR mamanya atau Josanya? Hanya Bang. Oke, Josa. Jadi ini ya. Jadi walaupun di sini dibilang Belsasar itu adalah anaknya daripada Nebukadnezar, tapi Abang Bobi karena belum bisa kasih buktinya, pokoknya Belsasar ini keturunannya dari Nebukadnezar. Artinya yang merampas dari bait suci siapa? Belsasar atau Nebukadnezar? Belsasar. Belsasar. Bang Bob. Nebukadnezar. Nebukadnezar. Enzi, siapa Enzi? Belsasar. Biasa dibilang kan begini. Belsasar mengambil perkakas dari bait suci, tapi itu yang ambil waktu itu Nebukadnezar. Bagaimana? Iya. Jadi Nebukadnezar yang ambil, terus disimpan, terus Belsasar ambil dari tempat penyimpanan. Bagaimana Josa? Iya, mengerti. Bagus. Artinya Belsasar ke Yerusalem nggak? Atau nggak ke Yerusalem? Ke Yerusalem.
Tidak. Bagus Joy. Yang ke Yerusalem siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar. Sarah. Yang bagus Josa. Nebukadnezar yang ke Yerusalem. Habis itu perkakasnya dari bait suci disimpan. Waktu disimpan baru Belsasar ambil dari mana? Dari bait sucinya. Oh, dari tempat simpannya Josa. Tempat simpannya di mana? Tempat simpannya pokoknya di Babylon. Jadi gini Josa ceritanya. Terus dia disimpan di dalamnya. Disimpan di kota Babylon. Jadi dari Yerusalem dibawa ke Babylon. Yang bawa siapa? Raja Nebukadnezar. Bagus. Disimpan di Babylon. Setelah disimpan di Babylon, Yang ambil Belsasar. itu dia Josa bisa mengerti kan? Bisa. Nanti Josa hari Sabat cerita ya. Halo semua, saya mau mencerita tentang Nebukadnezar dan Belsasar. Bagaimana Josa? Bisa gitu Josa? Itu banyak. Bisa kan? Nah, Oke, mantap Josa. bisa. Apa? Joy juga bisa? Iya. Oke, Joy nanti bikin cerita juga ya kalau ada assembly ya. Iya. Dari pelajaran-pelajaran ini ya. Oke, Joy. Aca, bagaimana Aca? Jadi untuk masalah roti itu literal sih sama dengan makanan kan. Lalu setelah dibawa peralatan emas dan perak, emas dan peraknya diambil dari Yerusalem atau dari tempat penyimpanan? Penyimpanan. Penyimpanan, bagus. Penyimpanan Josa, bagus. Lalu orang-orangnya pakai dari peralatan bait suci. Habis itu memuji Tuhan seperti Nebukadnezar atau memuji dewa? Dewa. Dewa. Dewa, Bang Bob. Iya Josa. Jari Josa mana? Jari Josanya mana? Ini. Jari Josa mana? Ini. Oke, bagus. Itu dia. Lalu waktu ada sombong, tiba-tiba ada jari tangan manusia menulis. Oh, meneh tufasin. Meneh tufasin. Bagus. Josa nanti bilang mamanya latihan rem ya Josa ya. Itu namanya tangannya Tuhan Yesus. Oke, mantap Josa. Oke, jadi ada jari-jari manusia, lalu jari-jari manusianya tulis di mana? Di dinding daripada istana raja. Istana. Lalu waktu ada jari-jari, coba bayangkan kalau ada tiba-tiba jari tapi nggak ada orangnya, itu setiap hari terjadi atau cuma di cerita Daniel terjadinya? Cerita Daniel. Cerita Daniel. Jangan heran kalau rajanya ketawa-ketawa atau langsung jadi pucat. Bukan. Pucat. Bukan. Pucat. 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 Bagus, itu dia. Maksudnya ditulis. Kenapa? Pucat itu maksudnya ditulis kayak gini. Sampai itu pucat. Iya. Jadi habis ditulis baru wajah rajanya jadi pucat. Ya kan? Apa itu pucat? Pucat kayak baju mamanya Josa. Warnanya apa itu? Kayak warnanya apa ya? Itu warnanya putih. Bagus, itu. Pucat itu jadi putih kulitnya karena nggak ada darah. Gimana Josa? Bisa kan? Luar biasa. Takut. Itu dia. Nah, pucat karena takut kan, Joy? Iya. Itu dia. Lalu dibilang sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Langsung bisa berdiri, bisa loncat-loncat, atau nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Itu dia. Dan lututnya berantukan. Iya, dia nggak Lututnya bisa ada dua jalan. kan? Kalau lututnya gitu, tek 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 tek, bunyi nggak? Pernah lihat nggak kalau lutut pernah kan? Misalnya gitu. Bob, jalannya begini, gini. Pelan terus dia kayak mau jatuh gitu, dia nggak bisa jalan tangannya. Gitu.
Gemeteran. Iya. Terus raja karena nggak bisa berdiri, makanya dia berteriak dengan keras. Dia bilang apa? Setiap orang yang ada membaca tulisan maknanya dan memberitahukan maknanya, diberikan pakai pakaian ungu, lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan dia menjadi orang keberapa? 3. 3. Maksudnya dia kayak jadi binatang gitu. Bukan dong. Kalau orang ketiga artinya orang hebat atau jadi budak? Hebat. Jadi orang hebat. Tapi orang-orang bijaksananya ada yang mengerti nggak? Orang-orang bijaksananya raja ada yang mengerti nggak? Nggak bisa. Nggak. Kalau nggak ada yang bisa mengerti, mau panggil siapa ya? Daniel. Itu kalau di Daniel 4 kan Daniel kan yang Ya, dan yang kalau Daniel menafsirkan mimpinya siapa? Raja Nebukadnezar. bukan Nebukadnezar raja. Ya. Sekarang rajanya udah raja siapa? Halo Kak Bob. Halo Jenis. Sorry terlambat tadi diajak sama Abang Matt naik sepeda. Oke. Ya apa Jenny? Oke Jenis. Next time ingat ya bawa jamnya kalau diajak Abang Matt ya. Oke Kak Bob. Sorry ya Kak Bob. Iya. Jadi kita lagi lanjut ya Jenny. Sekarang lagi di Daniel 5 kita. Sekarang udah ganti rajanya, bukan Nebukadnezar lagi, tapi raja siapa Joy? Raja Belsasar. Belsasar, bagus itu dia. Oke. Lanjut lagi. Sesudah itu kita mau lihat apakah Daniel bisa menafsirkan ya apa tidak ya. Ingat nggak kalau di Daniel 4 waktu di Daniel 4 ahli-ahli jampi, paranormal, orang-orang yang dikatakan punya ilmu-ilmu bisa nggak mengartikan mimpi Nebukadnezar? Enggak. Karena itu mimpinya dari dewa-dewa berhala atau dari Tuhan? Berhala. Dari Tuhan kan? Nah, di Daniel 5 juga mimpinya datangnya dari Tuhan, betul nggak? Ya. Dan waktu mimpinya dari Tuhan, jangan heran atau pasti kalau orang-orang yang nggak bertuhan nggak bisa artikan mimpinya, betul nggak? Betul banget. Jadi ya, artinya kalau dia nggak cinta kebenaran, Jenis, dia bisa nggak mengerti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Enggak. Tapi kalau orang yang menurut perintah Tuhan seperti Daniel, bisa nggak menafsirkan firman Tuhan? Bisa. Jadi Jenis mau percaya nggak sama gembala-gembala bayaran yang nggak cinta kebenaran tapi ngomongnya Alkitab? Jenis mau percaya itu? Enggak. Itu sama kayak ahli-ahli ilmu-ilmu tapi nggak takut Tuhan, betul nggak? Dia nggak ngerti kan apa tulisan firman Tuhan. Tapi akhirnya karena cemaslah hati raja, lalu ada yang bilang begini, ya raja, kekalah hidup tuanku, jangan pikiran tuanku gelisah. Ini ada seorang Queen itu, kok Queen ini permaisuri? Oh ya, benar, permaisuri itu istri raja ya, dibilang begini. Ya raja, kekalah hidup tuanku. Ini biasanya kata-kata pembuka kalau ngomong sama raja biasanya begitu. Janganlah pikiran tuanku gelisah, sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan para dewa yang kudus. Artinya ini bukan dewa cemar dong, betul enggak? Dewanya apa ini? Kudus kan? Tapi ini yang bilang dewa kudus kan memang orang penyembah berhala kan? Jadi mereka pikir Daniel itu penuh dengan dewa kudus, padahal itu pencipta kan?
Iya. Dalam zaman ayat Tuanku terdapat pada orang itu kecerahan, atau bahasa Inggrisnya terang dan understanding, pengertian, akal budi. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi seorang orang berilmu kepala. Artinya ini master, betul nggak? Iya. Karena orang itu terdapat roh yang luar biasa. Bagaimana? Bang Bobi, Ya, Sally ini bagaimana? pengen Sally? tanya, itu Queen itu nggak dijelasin siapa ya Bang Bobi? Enggak. Tapi pokoknya dia tahu Daniel gitu ya? Iya. Oh, oke. Ngerti. Jadi Sally banyak di Alkitab juga yang enggak ditulis dia punya namanya. Kayak itu yang hambanya Naaman ya? Itu dia, persis itu dia. Oke. Ngerti. Soalnya kayak nggak pernah dengar sih kalau yang kasih kenal ke Belshazzar itu ada perempuan, nggak pernah. Itu dia. Kamu sambil bilang gitu ya? Oke. Ngerti. Thank you Bang Bobi. Artinya perempuan penting juga nggak Sally dalam Alkitab, Sally? Iya. Kalau nggak Karena ada di budaknya. perempuan, Iya. habislah. Nggak ada ceritanya Josa mene tekel Farsin, betul nggak Josa? Mana Josa? Oke, lanjut lagi ya. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil. Kenapa? Raja udah ketakutan, betul nggak Jenis? Gimana Joy? Begini. Daniel. Raja kan yang ketakutan kan? Lalu dibilang, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh Raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar. Engkau penuh dengan roh para dewa. Kan kalau penyembah berhala kan bilangnya semua god itu dewa-dewa kan. Dibilang, orang-orang bijaksana membaca tulisan tapi mereka nggak sanggup kasih makna. Telah kudengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan menguraikan kekusutan. Artinya dissolve doubts. Jadi kalau ada keraguan atau kebingungan, Daniel bisa kasih lurus nggak? Habis itu dikasih janji. Jika engkau dapat membaca, akan dikasih pakaian ungu, emas, dan orang ketiga dalam kerajaan. Langsung Daniel bilang apa? Berikanlah hadiahnya dulu walaupun mimpinya belum kutafsirkan. Bagaimana? Enggak. Enggak. Enggak, Kak. Daniel mata hadiah enggak? Mata Enggak mata hadiah. Itu dia. Sally kalau lihat kado, Sally langsung berbinar-binar. Kan? Enggak boleh ternyata. Itu dia. Daniel yang bisa menafsirkan mimpi aja bilang, tahan. Berikan Kayaknya aja pada orang. Iya, kalau anak-anak tuh biasanya kan kalau bisa disuruh, nyapu. Kalau orang Madu suka bilang gini, nyapu. Mana doi dulu. Ada Bang dulu maksudnya. kalau orang dewasa punya, mana tuh emas? Bagaimana Sally? Ini Daniel mau dapat kalung emas loh. Waduh, bagaimana? Iya. Itu dia. Lalu dibilang apa? Kasih aja ke orang lain. Namun demikian aku akan membacakan tulisannya, maknanya. Lalu dibilang, telah memberi Tuanku Raja, Allah lah yang memberikan kuasaan kekerajaan. Dan oleh karena kebesaran yang diberikannya, maka takut dan gentarlah terhadap orang-orang dari segala bangsa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkan hidup. Ingat nggak ini perkataan yang Nebukadnezar? Diangkat siapa yang dia mau angkat dan direndahkan siapa yang mau direndahkan. Betul nggak? Itu kan? Lalu siapa nih angkat tangan? Enzi angkat tangan? Sally? Bang Bobi, yang dibilang tadi dewa, maksudnya dewa itu apa ya Bang Bobi? Apa bedanya maksudnya dewa sama bener-bener Tuhan gitu loh? Kalau kita yang kenal Tuhan, kita bilang selain Tuhan itu dewa, betul nggak? Ya kan? Maksudnya gimana Bang Bobi? Kalau kita bilangnya Tuhan itu Tuhan, tapi kalau
Allah lain itu kita bilang ya dewa-dewa gitu. Oh, iya. Tapi kalau bagi orang dunia, semua dia punya Tuhannya, agama orang itu adalah dewa. Contoh, oh ini adalah dewa agama A, ini adalah dewa agama B, ini dewa agama C, gitu. Karena bagi mereka dewa kita dengan dewa mereka satu derajat, walaupun misalnya berbeda tapi sama gitu. Tapi kalau kita bilangnya ini Tuhan, yang lain itu ya yang mereka anggap dewa lah. Dewa itu walaupun mereka anggapnya Tuhan, tapi bagi kita itu bukan Tuhan, karena cuma ada satu God. Ini, oh ya, dari situ saya jadi pertanyaan Bang Bobi. Hmm. Kayak itu, apa namanya, kalau misalnya kayak gitu Tuhan setuju ya? Misalnya nih, soalnya saya lihat yang Sadrak, Mesak, Abednego, kan Nebukadnezar waktu lihat dia bilangnya itu dewa kan, yang ketiga itu anak dewa. Kalau Karena misalnya, gimana Bang Bobi? iya, karena gini Sally, karena bagi mereka itu dewa, dan apakah Tuhan mau harapkan mereka bilang oh inilah satu-satunya God gitu. Enggak kan? Yang mereka tahu kan cuma dewa, betul enggak? Makanya Daniel dibilang penuh roh dewa. Ya Daniel dalam hatinya pastinya mengerti kan, saya punya Tuhan dewa kayak dewa kamu. Dia itu benar-benar pencipta bagaimana? Apa boleh pakai juga ini ya Bang Bobi? Karena sesuai dengan terangnya masing-masing. Itu Misalnya kayak kalau mereka dewa, ya Tuhan masih inilah terima karena mereka terangnya segitu. itu dia. Boleh. Pokoknya mereka lihat dewanya Daniel hebat gitu aja. Ngerti. Oke. Thank you Bang Josa Bobi. gimana Josa? Iya Sally. Inzi. Gimana? Gimana Josa? Mengerti ya Bang Bob, ngerti. Oke, Abang Bobi turunin ya tangannya kalau mengerti ya. Oke. Mantap Josa. Josa mengikuti terus kan? Ya. Oke, bagus. Jadi dibilang, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, maka ia dijatuhkan dari tahtanya. Jadi kalau ada, nah ini lagi bicara tentang Nebukadnezar kan? Iya. Tapi dibilang, nah kalau Nebukadnezar merendahkan diri, dia makan rumput dan akhirnya dia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi yang berkuasa mengangkat siapa. Tapi kalau Belsasar tidak merendahkan diri, dia tegur dosanya enggak? Iya. Walaupun Belsasar tahu mengenai Nebukadnezar yang merendahkan diri. Artinya, Belsasar tahu nggak bahwa Nebukadnezar merendahkan diri dan ditinggikan Tuhan lagi? Belsasar tahu? Belsasar tahu cerita Nebukadnezar nggak? Tahu. Tapi dia lakukan seperti yang dilakukan Nebukadnezar nggak? Enggak. Bagus. Wah. Dia nggak merendahkan diri kan? Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Ya kan? Dan tidak Tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku. Artinya pemilik nafas siapa? Tuhan. Tuhan kan? Itu dia. Bab itu artinya Daryl, tulisan tangan itu karena apa Daryl? Karena Tuhan. Karena Tuhan lihat Belsasar bagaimana? Karena Tuhan lihat Belsasar itu dia meninggikan diri, nggak merendahkan diri. Nggak mau merendahkan diri. Maka tulisannya Tekel Ufarsin. Dalam bahasa artinya mene itu pemerintahan Tuanku dihitung telah berakhir. Berakhir. Menenya berapa kali? 2. Berakhir. Daryl ingat apa Daryl?
Babylon. Babylon is fallen. Jatuh. Bagaimana? Ayo mandi. Kamu udah mandi? Joy, ingat itu Joy? Ingat pekabaran Babylon jatuh? Nanti ada hubungannya dengan Omega Deadly Heresies loh. Perhatikan ya. Oke. Tackle itu artinya tuanku telah ditimbang neraca dan didapati ringan. Peres itu apa? Kerajaan tuanku akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Udah ditegur dosanya, dibilang kerajaan tuanku akan hancur. Belsasar kasih apa? Pakaian ungu, rantai emas, dan memaklumkan bahwa dia orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar. Bagaimana? Kerajaan orang Media dan Persia menggantikannya. Kesimpulannya adalah sekarang mari kita kembali berhitung. Siapa di sini yang suka berhitung? Saya. Sedikit. Eli. Oh iya, Bang Bobi, saya mau tanya sebentar. Maksudnya waktu Bang Bobi bilang abis dia ditegur dosanya, terus dia dikasih kain ungu itu maksudnya dia masih dihormati gitu atau? Iya, kasih penghormatan. Oh, oke, ngerti. Kirain kain ungu tuh maksudnya berarti kamu ini kayak kain ungu itu apa ya? Baju buat orang yang di penjara gitu enggak ya? Bukan. Kalau orang di penjara nggak dikasih baju. Oh. Sally. Kalau Sally baca nanti kisah tentang, kita pernah baca juga Sally di sini kan sama-sama. Yusuf, ingat nggak Yusuf waktu dia keluar dari penjara langsung dikasih pakaian, betul? Oh iya, langsung dicukur, ingat nggak? Di shade, ingat nggak Bang Wiyu baca? Oh iya, itu. Cukur, Kak. Kenapa? Iya di penjara nggak ada yang urus, rambutnya gondrong, berkumisan, bajunya dekil. Tapi giliran orang dikeluarkan dari penjara, apalagi untuk menafsirkan mimpi, Yusuf kan menafsirkan mimpi juga kan? Langsung dikasih jubah, dikasih apa-apa segala macam. Wow, kurang dari 10 menit. Oke. Thank you, Bang Bobi. Jadi dibilang tulisannya mene, tekel, ufarsin. Siapa di sini suka berhitung? Josa udah belajar perkalian, Josa? Sudah. Josa. Om. Oh, bagus. Oke. Mene itu, coba ya, kalau kita baca, mene itu God head number itu. Palmona ya, saya lihat. Mina. Jadi mene itu artinya mina. Mina itu 50 shekels. Bagaimana? Nah, kalau tekel itu artinya shekel. Artinya berapa shekel? Maksudnya gimana, Bang Bobi? Nggak ngerti. Kalau tekel sama dengan shekel, artinya satu tekel berapa shekel? Oh, 10. No, satu tekel sama dengan shekel. Artinya ada berapa tekel? Tadi Mina itu berapa, Bang Bobi? Nah, kalau mina sama dengan 50 shekels. 60. Artinya total shekelsnya ada berapa sejauh ini, Daryl? 100. Bagus. Enzi, bagaimana Enzi? Saya sih nggak ngerti. Pokoknya Enzi ini rumusnya nanti bisa dicari dia punya ayat dan penjelasannya. Tapi Abang Bobi kasih singkat. Iya, cara hitungnya nggak ngerti. Tinggal ditambah aja Enzi. Kalau satu mene 50 shekels, kalau 2 mene berapa? Oh, 100. Dari Enzi. Terus tekel itu siapa tadi yang mau bilang tekel? Nah, kalau Abang Bobi bilang tekel sama dengan shekel, artinya berapa shekel ini? Abang Bobi isi berapa di bawah ini? Ya, nggak ada screen-nya, Bang Bobi. Hah?
Gak ada screen-nya. Iya, dari tadi nggak ada. Nggak. Ayat aja. Waduh, ini. Bagus, artinya Daryl membaca yang nggak ada di screen Abang Bobi. Bagus, Daryl. Artinya Daryl membayangkannya. Bagaimana Daryl? Mantap. Aca Sami, bagaimana Aca Sami? Aca, nyadak teson atau Aca? Ada ke bawah sebentar. Masih orang masih bercerita. Ya lagi ikut sih. Nina Dave, bagaimana? Dave? Putus. Oke. Kalau tackle sama dengan shekel, artinya berapa shekel di sini Abang Bobi taruh? 100. Oh, 100 dari mana 100? 50 ya? No, kalau tackle sama dengan shekel artinya ada berapa tackle? Oh, 50. Oh. Ada berapa tackle? 50, Kak. Satu. 1 tackle, Aca. Sama. Artinya berapa shekel? 1. 1. Aduh, gimana? Nah, kalau ufarsin itu artinya setengah. Bang Bobi. Ya. Maksudnya tekel kan 1. Tackle sama dengan shekel. Artinya 1 tackle berapa shekel, Enzi? Maksudnya Gini ya, 1 rupiah sama dengan 1 dolar. Rupiah sama dengan dolar. Kalau 5 rupiah berapa dolar? 5 dolar. Bagus. Kalau tackle sama dengan shekel. 1 tackle berapa shekel? Oh. Oke, lanjut ya. Ufarsin itu setengah dari shekel, setengah dari mina. Artinya berapa shekel? 25. Bagus. Ayo belajar penjumlahan. Totalnya berapa? Kalau digabung nenek tekel ufarsin. Iya. 75. Itu Kak 126. Aca hitung pakai apa Aca? Kalkulator atau matematika Aca? Manual? Dari otak sih, Kak. Bagus Aca. Aca umur berapa so Aca? 11. Oke Aca. Nah, 1 shekel sama dengan 20 gerah. Artinya berapa gerah? Ayo. Seli. Malu Seli. Oh iya. Dave, berapa Dave? Tunggulah Bang Bobi. Caranya gini, 126 dikali 2, nanti sisanya tambahin 0. Nah, kalau 126 kali 2, caranya tambahin aja. 126 tambah 126. Berapa yo? 150. 252. Tambahin nolnya. 25, 20. Iya, bagaimana Enzi? Sally, artinya Belsasar juga dapat apa? 25 ya. 25-20 itu ada blessing-nya, berkatnya. Kalau kamu menurut saya punya status, saya akan menjadi kamu punya God. Tapi Levitikus 26 kan, Imamat 26. Tapi kalau kamu nggak ikut dia punya status, komitmen, despite status, feast, kalau Aca nggak keep the feast, Aca nggak pelihara tuh hari Sabat, Aca akan dapat 25-20. Berapa kali Aca? 7 times. 7 times itu adalah berkat dan kutuk. Kalau Aca keep the statutes, kalau Daryl keep the statutes, the feast, Daryl dapat berkat 25-20. Mau bonus nggak? Kalau melanggar dapat 25-20. Bumi diciptakan berapa hari Aca? Aceh, Kak. Ya. 6 hari. Aca bukan 7 hari Aca. Hari ke-7 Tuhan beri siapkan. Oh. Bumi bulat atau ceper? Tutup dulu senak berdoa dan semua. Bumi bola atau ceper Aca? Bulat. Bulat. Kalau bulat artinya berputar 360 derajat, betul nggak? Atau 360 hari, betul nggak?
360 derajat lah Aca kan? 7 hari kali 360 derajat berapa? Apa sama dengan 160 hari. Aca bukan main aja. 7 hari kali 300 derajat. Berapa? 2520. Bagus. Artinya selama penciptaan 2520 enggak? Oh iya. 360 derajat ini rotasi bumi pada porosnya. Ih. Demikianlah kita punya pembelajaran. Kalau kita menurut hukum Tuhan dapat 2520 berkat, kalau kita melanggar dapat 2520 kutuk. Itulah pelajaran 7 times kita kali ini. Selesai.